Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi Alfarikusalam. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri YIN Pontianak, program studi agama-agama semester 5. Adapun hari ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait kerukunan lintas agama dan budaya dengan nama Wahyudi NIM 1211303. Sejauh ini mungkin kata kerukunan antara agama dan budaya itu memang tidak asing lagi. Namun sebenarnya kerukunan lintas agama dan budaya itu merupakan upaya untuk menciptakan harmoni dan penghargaan antar individu ataupun antar kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Dapat kita simpulkan bahwa kerukunan antara agama dan budaya ini merupakan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan penghargaan antar individu ataupun kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini juga melibatkan dialog, saling pengertian, toleransi dan lain sebagainya. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, di sini ada 3 poin yang ingin saya bahas, yang dimana diantaranya adalah pengertian agama dan budaya, ada cara membangun kerukunan, dan yang terakhir adalah dampak kerukunan agama dan lintas budaya. Sebelum melangkah lebih jauh, mesti kita mengetahui arti daripada agama. Jadi kita yang memang beragama, yang dimana di Indonesia ini harus beragama sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun pengertian agama itu dapat diartikan sebagai sistem keyakinan atau nilai dan praktik keagamaan yang mencakup hubungan manusia dengan ilahi atau dengan Tuhan. Jadi agama ini dapat kita ambil suatu kesimpulan lah, bahwa agama ini merupakan sistem keyakinan atau nilai serta praktek-praktek keagamaan, dan itu berhubungan antara manusia dengan Tuhan, seperti itu. Selanjutnya, beberapa elemen utama agama itu memang melibatkan kepercayaan terhadap keberadaan kekuatan ilahi. Jadi kalau melangkah lebih jauh antara pembahasan agama ini, apalagi Tuhan yang memang itu tidak terlihat, memang perlu suatu kepercayaan atau keyakinan per individu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah budaya. Jadi agama dan budaya itu memang tidak terlepas, tidak bisa dipisahkan antara agama dan budaya, namun tidak untuk diperdebatkan. Yang dimana hari ini banyak sekali orang-orang luar sana memperdebatkan antara budaya dan agama, padahal agama dan budaya itu tidak bisa terpisahkan. Bahkan ada agama yang tercipta daripada budaya itu sendiri, seperti itu. Jadi budaya itu mencangkup keseluruhan cara hidup dan sistem nilai yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Jadi budaya itu adalah sesuatu kebiasaan yang diciptakan oleh manusia, beda dengan agama. Kalau agama ada yang agama dari Tuhan atau dari langit, agama samawi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali budaya, bahasa, seni, teknologi dan lain sebagainya. Kemudian kerukunan. Jadi kerukunan itu merujuk pada keadaan harmonis. Jadi kalau rukun itu harmonis, atau kata selain harmonis bisa kita sebut damai lah, seperti itu. Atau bisa saling pengertian antar individu, kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konteks sosial, kerukunan ini mencangkup sikap saling menghargai atau toleransi. Jadi ketika kita ingin membangun perdamaian atau ingin mencapai suatu keharmonisan, perlu kita saling pengertian, saling menghargai, saling bertoleransi, yang memang itu tidak keluar daripada konsep-konsep agama itu sendiri. Baik itu dalam perbedaan, ketika kita berbicara perbedaan nih ya,
Yang mana di Indonesia ini memang kaya akan perbedaan, multi etnis, multikultural, multi agama dan lain sebagainya. Jadi selain itu, kerukunan itu juga dapat mencakup upaya untuk membangun hubungan yang baik. Selain itu juga dapat mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung dalam keberagaman. Jadi yang kehidupan kita yang memang tidak terlepas dari keberagaman, dengan kerukunan, ketika kita udah rukun, insya Allah itu sudah hidupnya damai seperti itu. Mungkin yang terakhir itu dampak daripada kerukunan agama dan lintas budaya. Jadi ketika berbicara dampak, terkadang memang ada dua sudut atau dua perspektif. Di antaranya adalah dampak negatif dan positif. Namun bagi saya hari ini yang ingin saya jelaskan adalah memiliki dampak positif yang signifikan pada masyarakat itu sendiri. Karena kerukunan ini membantu menciptakan lingkungan yang damai dan aman, serta mengurangi potensi konflik dan meningkatnya toleransi di antara komunitas agama dan budaya yang berbeda. Jadi dampaknya ini kalau kita udah hidup rukun, tentu kedamaian, harmonis, hidup tentram, tidak ada konflik dan lain sebagainya. Kalau kita bisa saling menghargai. Selain itu, keberagaman ini dalam pandangan pendekatan yang diperoleh melalui kerukunan dapat merangsang inovasi dan kreativitas dalam masyarakat, yang kemudian lingkungan yang rukun dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan mental dan emosional individu. Dan yang terakhir, dapat menciptakan atmosfer yang positif di sekitar mereka. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Lantas jika lidah melukai hati, kemanakah obat hendak dicari? Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai mahasiswa semoga bermanfaat, karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna terhadap manusia lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.